kesempatan kepada siswa yang lain untuk memberikan tanggapan atau ada hal yang ingin ditanyakan, Pak. Kemudian kegiatan penutupnya, saya memberikan apresiasi kepada siswa karena mereka sudah tertib, kemudian sudah aktif dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Kemudian saya memberikan informasi terkait rencana pembelajaran selanjutnya, Pak. Dan saya juga menginformasikan ke siswa bahwa kuisnya atau link kuisnya sudah saya kirim ke Google Classroom, Pak. Dan itu setelah itu saya memberikan salam penutup peserta didik juga sebagai tanda bahwa kegiatan pembelajaran sudah berakhir. Mungkin seperti ini Pak untuk pengembangan perangkat Titya. Mohon direvisi atau koreksinya. Jadi terima kasih. Santai-santai. Baik, terima kasih Ibu Ayu ya. Di SMA 1 ya? Iya Pak, yang di SMA 1 Pak. Oh ya, berarti di itu masih BK ya? Nggih Pak, untuk yang di SMA 1 masih BKT Pak, karena karena sekarang juga wonten yang PNS-nya Pak, tapi karena kami belum mengisi form untuk mengadakan mapel informatika, nanti takutnya tidak diakui di Pak Dapode Pak, jadi masih BKT. Oh gitu ya. Nggih. Oke, baik. Memang ini dilema bagi kita karena ini kan kita di pelajarannya kebanyakan praktik begitu ya. Di RPP memang sudah jelas sekali disebutkan, mungkin juga modelnya juga udah model pakai e-learning gitu ya, untuk Google Classroom ya, dipakai ya di SMA 1 ya. Jadi pada dasarnya sudah bagus itu, cuman kita tadi belum sempat pantau dengan jelas itu bagaimana RPP-nya dan sebagainya. Mungkin nanti lebih jelasnya nanti kita mungkin nanti dikirim lewat email ya Bu ya, biar bisa kita pantau lebih jelas. Karena ini terus terang baru kemarin kita dikasih tahu, udah sore lagi. Kemudian hari ini kemarin kan mendadak itu. Kita tadi pagi ada kegiatan di sekolah juga sampai siang tadi. Mungkin juga kita belum sempat siap-siap juga untuk ini karena ini kan baru review awal gitu Ibu ya. Pada intinya yang amati secara keseluruhan itu sudah sangat bagus ya, untuk RPP sudah lengkap, kemudian media pembelajaran juga sudah lengkap. LKPD juga sudah sesuai dengan dengan kaedah-kaedah yang ditentukan. Nanti kita akan koreksi lebih jauh ketika kita periksa soft copy-nya ya. Nah, kemudian yang perlu kita cermati saat ini adalah karena dari jarak jauh ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kemudian secara virtual, tentunya banyak kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang kita alami. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa dari sebagian siswa itu tidak semua mempunyai fasilitas ya, terutama komputer ataupun laptop. Jadi kalaupun ada HP itu terbatas fungsinya, tidak seperti kemampuan yang dimiliki oleh komputer ataupun laptop. Nah, ini mungkin dalam pelaksanaan nanti itu perlu kita carikan solusinya seperti apa kalau anak-anak yang tidak memiliki fasilitas. Apalagi tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada siswa yang memang tadinya kos, kemudian karena situasi pandemi ini dia pulang kampung. Artinya jangankan online ya, mungkin sinyal pun tidak bisa diperoleh di sana. Nah, ini suatu kendala juga bagi kita. Kadang-kadang juga
banyak anak-anak yang juga tidak memiliki fasilitas ya, seperti HP ataupun HP punya cuman pulsa nggak ada. Nah, mungkin kalau HP punya, pulsa ada, kuota ada, sinyalnya nggak nyampe. Nah, ini kan juga masalah. Nah, ini juga perlu dicarikan solusi. Bagaimana solusi-solusi yang sudah dilakukan selama ini oleh Bu Dayu ya. Mungkin secara umum itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti kita akan apa namanya koreksi dulu, apa namanya baca dulu format RPP-nya, kemudian yang tadi juga disampaikan. Mungkin Pak Giri ataupun Pak Haryanto bisa ditambahkan, silakan. Silakan Pak Giri dan Pak Haryanto bisa menambahkan. Pak Deh. Ya. Iya, kedengaran ya? Nggih, kedengaran Pak. Oke, nggih Ibu Asrita nih. Nggih Pak. Mungkin tadi dari pemaparan yang disampaikan tadi ada beberapa mungkin yang tidak bisa yang baca karena memang bacanya di HP sehingga mungkin yang hanya lebih cenderung ke pendengaran saja tadi. Mungkin nanti lebih lengkapnya mungkin di perangkat yang Ibu nanti akan dikirimkan ke kami dan akan coba kami review seperti apa nanti agar lebih lengkap lagi. Cuman tadi ada beberapa yang sempat saya dengar, Ibu menyampaikan bahwa materi itu terkadang yang PowerPoint tidak bisa disimak atau tidak bisa dilihat di HP salah satu siswa atau beberapa siswa. Konfirmasinya seperti itu, Bung G. Yang kemarin karena saya menggunakan bukan media PowerPoint seperti mencoba AR, Pak. Jadi muridnya tidak bisa karena RAM-nya kecil, kemudian untuk di smartphone atau di iPhone tidak bisa, Pak. Jadi benar Ibu. Jadi solusinya adalah memang benar dari PowerPoint Bapak Ibu nanti, mungkin peserta yang lain juga, sebaiknya memang kita menyediakan beragam media bahan ajar nih, tidak hanya PowerPoint saja. Kalau yang memang menyediakan PowerPoint juga ke anak-anak, cuman yang PowerPoint itu bisa konversi menjadi PDF, dan itu kita kirimkan juga di baik melalui WA, melalui Google Classroom, ataupun melalui Microsoft Teams yang kami gunakan. Sehingga kita berusaha menjangkau sejauh mungkin siswa. Jadi siswa yang tidak bisa membuka PowerPoint, bisa kita fasilitasi dengan PDF. Itu mungkin tambahannya dari Tiang. Nggih, Pak. Nggih. Kemudian Ibu materi dan modulnya itu ditaruh di Google Classroom nih? Nggih, Pak. Semua materi LKPD, kemudian medianya juga, Pak. Kuisnya juga semua linknya saya taruh di Google Classroom semua, Pak. Oke. Saya ingin nanya aja, konfirmasi aja, apakah memang yang di materi tadi, itu kan saya lihat betul tuh termasuk ada soalnya. Apakah termasuk soal ada di sana juga, Bu? Bagaimana Pak? Soalnya di mana nih Pak? Ya, itu kan materi yang tadi Ibu tayangkan, itu kan ada materi, mulai dari pendahuluan, isinya, kemudian materinya, dan terakhir ada soal evaluasi ya? Ya, nggih. Ya. Apakah itu file untuk itu Ibu taruh di Google Classroom? Untuk soalnya saya untuk soal-soal yang latihannya saya taruh di Ginten Pak, di modul Pak. Untuk yang kuisnya di link Pak, tapi karena sudah saya set jadi tidak bisa diakses setelah kegiatan atau kuis berlangsung. Jadi itu konfirmasinya Ibu. Kalau memang soalnya itu berbeda mungkin tidak masalah. Tetapi kalau soalnya sama dengan soal yang nanti akan dikeluarkan di saat ujian akhir, itu kan menjadi masalah karena siswa sudah tahu duluan. Nggih Pak. Nggih, nanti tiang Kenten malih Pak untuk soal evaluasinya Pak. Nggih, tapi kalau memang itu soal latihan ya nggak masalah gitu. Nggih, soal latihan ke Pak. Nggih. Nggih. Kemudian terkait dengan RPP yang terlewat, tertukar,
secara umum RPP itu kan membimbing kita, hanya itu saja Bapak Ibu. Kalau di perjalanan nanti ada yang berubah, ya sebenarnya tidak masalah, yang penting inti pembelajarannya ada. Nah, Tiang juga sering misalkan absensinya ya bukan di awal, karena nggak bisa kita absensi online itu selama 5 menit atau 10 menit. Bahkan ada siswa yang siang baru absen. Jadi mungkin itu bisa kita lewati. Yang penting inti pembelajarannya masuk. Bu, itu Iya, saja Pak. sempat saya dengar nih, sempat saya lihat tadi. Mungkin kalau lebih detail bisa dilihat di perangkat yang nanti mungkin Ibu kirimkan nih, agar bisa kami cek dan nilai lagi. Nggih. Ya, Pak. Nggih. Terima kasih, Pak. Oke, untuk Haryanto mungkin ada tambahan silakan. Selamat siang ya. Siang, Pak. Oke, kalau nggak ada dari Pak Arianto, jadi kita hapus dulu untuk Budayu ya. Berikutnya dari kita dua aja hari ini ya. Pak Nengah ya. Iya, Pak. Ya. Silakan Pak Nengah. Kita lanjut yang kedua saja. Tes. Oh, Pak Dewa udah join. Gini nyari turun sinyalnya. Oh gitu. Nggih. Tadi Ibu gini sudah nih, Ibu Dayu. Ampun Pak Oke. Dewa, ampun. Oke. Kalau dari saya cukup Pak, karena saya sudah dari awal sudah mereview pekerjaan Ibu Dayu, Pak. Nih. Dan Lea. Jadi pagi. Ampun, nggih. Nggih Pak, ampun. Pak Giri sampun nggih. Lanjut. Ampun. Pak Arianto? Ini Pak Arianto yang kayaknya yang kedua. Iya, yang kedua kan. Yang kedua nggih, yang kedua dengan Pak siapa tadi nggih? Pak Nengah. Silakan. Nggih, Kak. Kedua, yaitu tentang teknik komputer. Nah, di sini ada kompetensi inti, yaitu KI1, KI2, KI3, dan KI4. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi niki merupakan turunan dari kompetensi dasar, di mana IPK niki yang memuat unsur-unsur HOTS dan defect, di mana dari kata kerjanya niki diambil sesuai dengan KKO atau kata kerja operasional. Contohnya niki seperti menganalisis, niki diambil dari C4. Kemudian ada juga masih C2 seperti memahami, dan ada C4 lagi seperti menyimpulkan. Nah, niki dari aspek pengetahuan diambil. Terus dari keterampilan, misalkan niki KD 4.2, itu yang masukkan unsur HOTS niki di KKO untuk mempraktikkan niki, sama melakukan juga ada. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini juga turunan dari IPK, dari indikator pencapaian kompetensi. Jadi di sini melalui modul atau tayangan video animasi yang telah saya buat, jadi siswa mampu menganalisis. Kemudian ada juga melalui diskusi, yaitu mengerjakan LKPD yang saya unggah pada LMS Psikologi. Dan sampai di keterampilan, yaitu siswa melakukan praktikum sendiri. Jadi kebetulan di sini praktikumnya masih menggunakan perangkat yang siswa miliki, baik itu laptop maupun smartphone. Jadi saya rasa siswa masih bisa melakukan praktikum atau penilaian keterampilan seperti ini. Kemudian yang lanjut, materi pembelajaran, jadi sesuai dengan KD-nya.
terkait dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer beserta fungsinya. Kemudian ada persoalan terkait penggunaan komputer di pertemuan kedua, dan di pertemuan ketiga ada interaksi antara dua atau lebih perangkat yang berbeda. Selanjutnya, yang buat model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Di sini untuk modelnya, yang buat problem based learning, jadi akan ada soal-soal atau kasus di mana dalam penggunaan perangkat komputer itu dalam kehidupan sehari-hari, siswa pasti secara tidak langsung akan menggunakan perangkat tersebut. Jadi mereka akan menjelaskan interaksi atau hubungan dari perangkat-perangkat tersebut yang mereka gunakan sehari-hari, seperti flash disk dan perangkat lain sebagainya. Kemudian metode, saya pakai flipped classroom, mengingat pembelajaran Ki adalah pembelajaran daring, jadi sesuai dengan waktu lokasi waktu pembelajaran. Jadi flipped classroom ini saya lakukan pemberian materi sehari sebelum kegiatan pelajaran itu dimulai. Jadi saya unggah ke psikologi, baik itu modul maupun video pembelajaran. Dan penugasan PJJ atau dengan menggunakan LKPD. Kemudian pendekatan, ini saya menggunakan pendekatan saintifik untuk proses pembelajarannya. Lanjut ke alat, media, dan sumber belajar, karena ini merupakan pembelajaran daring, jadi alat-alat yang diperlukan itu laptop atau smartphone digunakan, terus headphone atau headset, dan yang terakhir adalah web browser serta koneksi internet. Kemudian media yang saya gunakan yaitu bahan ajar, saya upload atau unggah di psikologi, serta video pembelajarannya. Kemudian WhatsApp group untuk saya berkoordinasi dengan siswa. Kemudian ada Zoom meeting sebagai aplikasi sinkron, jadi bisa melakukan interaksi langsung bertatap muka dengan siswa. Dan pas juga kebetulan siswa sudah mendapatkan kuota gratis dari Kemdikbud, sehingga waktu kemarin saya praktik video pembelajaran cukup banyak siswa yang bisa mengikuti. Dari 36 siswa ada 33 siswa yang sangat antusias karena memang pembelajaran informatika itu tidak diterapkan di sekolah saya. Jadi mereka sangat semangat sekali mengikuti dan sempat bertanya juga kenapa di jadwal tidak ada jadwal informatika seperti itu. Kita lanjut. Ada media PowerPoint juga sebagai presentasi di pertemuan kedua dan ketiga, dan YouTube tempat saya mengunggah link video animasi dan video PowerPoint yang sudah saya tambahkan narasi. Kemudian sumber belajar, di sini saya menggunakan buku Informatika kelas 10 dan LKS Informatika kelas 10 semester 1, serta beberapa sumber dari internet, baik itu YouTube maupun Google. Nah, lanjut ke kegiatan pembelajaran. Jadi di langkah pertama pembelajaran ini yaitu pra pembelajaran, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi saya menyiapkan materi pembelajaran dan mengunggah terlebih dahulu ke psikologi. Siswa dapat mendownloadnya atau mempelajari sebelum kegiatan pembelajaran tersebut dimulai. Kemudian saya membagikan link invitation, yaitu link Zoom meeting sesuai jadwal atau schedule yang telah saya tentukan melalui grup WhatsApp kelas. Nah, di tahap kegiatan pendahuluan pembelajaran ini ada tahap orientasi pertama, yaitu penerapan PPK ya, itu memberi salam, menyapa, dan berdoa sebelum mulai kegiatan. Terus ada kegiatan persepsi, dilanjutkan dengan pemberian motivasi. Jadi di sini saya memberikan mereka beberapa pertanyaan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pemanfaatan perangkat keras, perangkat lunak maupun pengguna komputer. Kemudian yang terakhir adalah pemberian acuan. Jadi saya menyampaikan tujuan pembelajaran serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan proses pembelajaran. Setelah itu saya memberikan pengarahan kepada siswa untuk melanjutkan kegiatan, yaitu dengan mendownload LKPD yang saya unggah saat kegiatan pembelajaran tersebut langsung, atau bisa saya unggah terlebih dahulu kemudian saya publish pada saat hari pembelajaran. Jadi siswa langsung ke psikologi, mendownload LKPD untuk didiskusikan bersama dengan kelompok. Dalam tahap mengorganisasikan siswa untuk belajar, saya melalui grup WhatsApp melakukan
pembimbingan untuk pemantauan. Jadi jika mereka ada kendala atau kesulitan yang ditemui terkait dengan LKPD tersebut, maka saya akan membimbing siswa langsung melalui grup WhatsApp ataupun diskusi pada psikologi. Kemudian yang terakhir adalah menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, setelah mereka selesai mengerjakan LKPD, jadi saya mengumumkan pada siswa untuk menyiapkan hasil diskusi kembali berupa presentasi lisan dalam aplikasi Zoom. Jadi mereka akan kembali ke aplikasi Zoom untuk melakukan presentasi mewakili kelompoknya dalam menyampaikan hasil diskusi. Siswa dalam kelompok lain berperan aktif dalam menanggapi presentasi. Jadi ketika selesai satu kelompok menyampaikan hasil diskusi, siswa lain akan menanggapi diskusi tersebut. Jadi ini merupakan juga penerapan unsur feedback dalam pembelajaran, yaitu dalam menggunakan teknologi. Ada banyak teknologi berupa alat dan media yang saya gunakan dalam kegiatan inti terutama. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini terdapat refleksi. Jadi dalam refleksi tersebut siswa menyampaikan kesulitan apa saja yang mereka hadapi dan hal menarik apa yang mereka pelajari. Setelah siswa menyampaikan kesimpulan tersebut, saya memberikan penghargaan berupa aplaus atau tepuk tangan karena mereka salah satu dari semua siswa mau mewakili siswa lain untuk menyampaikan kesimpulannya. Dan terakhir adalah guru bersama siswa menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. Sebelum tadi kegiatan penutup, saya juga sempat menyampaikan kalau ada tes formatif yang akan dikerjakan oleh siswa selama 20 menit setelah kegiatan pembelajaran berakhir, yaitu tes formatif tersebut sudah saya upload di LMS Psikologi, jadi tinggal mempublishnya saja sehingga bisa dilihat oleh siswa, dan siswa akan mengerjakan tes formatif tersebut selama waktu yang saya tentukan. Seperti ini untuk RPP yang saya buat, selebihnya pertemuan kedua dan pertemuan ketiga hampir sama langkah-langkahnya, dan karena metode dan model pembelajaran yang saya terapkan itu sama. Jadi saya lanjutkan ke modul. Nah, di sini saya membuat modul untuk pembelajaran KD yang saya ajarkan, yaitu terdapat 3 pertemuan yang saya buatkan dalam kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, dan kegiatan belajar 3. Di masing-masing kegiatan belajar ini terdapat capaian pembelajaran, subcapaian pembelajaran, pokok materi, dan materi-materi yang terdapat dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, di akhir materi, saya juga membuatkan rangkuman dari keseluruhan materi yang ada dalam satu kegiatan pembelajaran. Kemudian, saya membuatkan tugas di sini pada siswa. Dan juga ada soal tes formatif yang saya sampaikan di modul. Untuk kegiatan pelajaran 2 dan kegiatan pelajaran 3 hampir sama. Hanya yang membedakan adalah subcapaian pembelajaran dan pokok materi yang ada di kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi materi yang saya sampaikan di sini adalah materi yang saya praktikkan langsung menggunakan smartphone dan laptop saya. Jadi tidak hanya dengan teks saja, jadi saya lengkapi dengan gambar-gambar agar lebih mempermudah siswa dalam memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian setelah modul, di sini ada LKPD yang saya buat, nomor kerja peserta didik. Mana LKPD ini juga dibagi dalam 3 pertemuan. Jadi ini LKPD saya pertemuan pertama.
ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa dalam mempelajari kegiatan belajar satu ini. Kemudian ada tugas. Jadi di sini saya buatkan tugas diskusi seperti yang saya sampaikan tadi di RPP. Jadi siswa akan membentuk kelompok, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD ini selama 25 menit. Jadi di sini misalnya soal pertama saya buatkan TTS atau teka-teki silang agar merangsang cara berpikir mereka untuk menjawab teka-teki silang seperti ini. Jadi hanya satu kemungkinan jawaban yang benar. Jadi tidak ada jawaban yang ambigu karena mereka mencocokkan dengan jumlah kolom yang ada pada TTS ini. Kemudian ada lembar jawaban. Dan terakhir adalah catatan diskusi dari guru. Kemudian ada tanggal penilaian LKPD. Dan juga nilai yang diberikan pada satu kelompok yang sudah menyelesaikan masing-masing LKPD yang diberikan. Nah, kemudian di sini saya juga isi kunci jawaban, tapi LKPD yang saya bagikan di psikologi saya pilah lagi. Jadi saya bagi tanpa kunci jawaban yang saya ubah. Jadi hanya sampai di catatan diskusi saja, sampai di monitoring ini. Untuk kunci jawaban tetap saya yang pegang sampai dengan rubrik penilaian juga saya buatkan. Jadi pedoman penskoran untuk setiap masing-masing nomor yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian ada nilai akhir yang bisa dijumlahkan untuk memperoleh skor yang diperoleh oleh siswa. Untuk pertemuan kedua dan ketiga juga hampir sama cara penilaian saya dan pembuatan LKPD-nya. Jadi saya lanjutkan ke media pembelajaran. Nah, di sini saya buatkan video animasi. Jadi seperti itu media pembelajaran yang saya buat untuk pertemuan pertama. Kemudian saya lanjut ke evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini saya buatkan tes sumatif dan kisi-kisi soal tes sumatif. Sebelumnya ada instrumen penilaian kisi-kisi soal tes sumatif, yaitu ada 10 butir soal pilihan ganda dengan durasi waktu 20 menit. Nah, di sini juga saya melakukan analisis level kognitif atau KKO. Jadi di sini kekurangan saya masih banyak. Saya mengambil C2 dan C3, jadi belum bisa C4 ke atas. Nah, karena di sini juga KD 3.2-nya masih berupa teori atau pemahaman. Kemudian saya lanjut setelah kisi-kisi soal, yaitu soal tes sumatif. Kemudian setelah soal tes sumatif ada rubrik penilaian dan kunci jawaban tes sumatif. Jadi di sini setiap soal saya berikan skor dulu jika benar, dan di bawahnya ada pedoman penilaian. Kemudian selanjutnya ada lembar penilaian sikap, di mana penilaian sikap butir-butir yang saya nilai adalah dari disiplin, jujur, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan di bawahnya juga ada pedoman atau kriteria penskoran. Selanjutnya ada lembar penilaian tes sumatif.
Kemudian ada lembar penilaian keterampilan. Jadi keterampilan yang dinilai di sini adalah aktivitas bertanya, aktivitas menjawab, aktivitas mencatat, akurasi jawaban, dan akurasi pertanyaan pada saat siswa mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah screenshot tes matematik, jadi berbasis LMS psikologi. Yang di sebelah kiri merupakan tampilan tes matematik pada PC atau laptop, dan yang sebelah kanan merupakan tampilan tes matematik pada smartphone menggunakan aplikasi psikologi. Dan aplikasi psikologi ini memang sudah digunakan kurang lebih selama 3 tahun oleh sekolah saya, SMA Negeri 2 Semarapura. Jadi siswa mempunyai rekapan nilai dari kelas 10, 11, dan 12 dalam sebuah aplikasi LMS karena akunnya terus digunakan. Kemudian yang terakhir adalah video praktik pembelajaran. Ada langkah-langkah pra pembelajaran di mana saya memberikan link invitation untuk siswa join ke Zoom. Kemudian ada kegiatan pendahuluan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada RPP. Jadi ada sapa, salam, dan doa. Kemudian juga di kegiatan inti sesuai dengan rancangan RPP yang telah saya buat. Kemudian ada mengemukakan dan menyajikan hasil karya, jadi mereka melakukan presentasi setelah LKPD kelompoknya diselesaikan. Kemudian ada refleksi. Sebelum itu ada memakan menyajikan hasil karya. Nah, ini refleksi dari siswa. Jadi siswa menyampaikan manfaat atau hal menarik apa yang mereka pelajari dalam kegiatan pembelajaran ini. Bisa saya presentasikan perangkat yang telah saya buat. Terima kasih. Mohon koreksinya dan bimbingannya. Selamat siang. Halo Pak Nengah, sudah? Iya, sudah Bapak. Oke. Mungkin dari Pak Juli ada masukan Pak? Mungkin dari Pak Arianto dulu, Pak Arianto. Mana Pak Arianto nih? Pak Arianto? Pak Arianto?
Pak Arianto. 1, 2, 3, masuk. Ya, ya. Masuk. Silakan Pak. Mati yang bersih. Wah, kok suaranya puing ya? Nah, Baik, terima kasih atas waktunya. Saya lihat Pak Nengah ini dari Kasih gaung tuh, jauhkan HP-nya tok. udah saya matikan yang satu. Peselium lah apa itu. Baik, terima kasih Pak Juli dan Pak Dipa, Pak Dewa Gede Dipa. Tadi saya lihat presentasi yang disampaikan oleh halo, cek. Iya, Pak. Oh ya, dengar. Lanjut. Udah luar biasa ya. Jadi inilah fungsinya kita bisa berkomunikasi lewat Google Meet ini. Iya, tunggu dulu lah ya, mau sini. Ya. Jadi dari RPP saya lihat sudah luar biasa dan juga implementasi dari apa yang di perencanaan sampai ada di videonya saya sangat ini sekali saya lihat bagus. Cuman mungkin saya perlu bertanya dengan Pak Nengah. Halo Pak Nengah. Kira-kira ada kendala nggak ngelihat RPP-nya sebaik seperti itu selama pelaksanaan ini? Dan saya ngelihat apalagi tadi dengar 3 tahun sudah menggunakan psikologi. Saya kira itu bisa menjadi contoh bagi istilahnya menjadi referensi lah buat saya pribadi juga untuk bisa mengembangkan lagi dan juga teman-teman mahasiswa yang lain. Kalau saya lihat tidak ada komentar yang ini karena tadi saya cuma dapat lihat di materi pembelajaran di model dan lain yang itu dan saya lihat di sana sudah lengkap sekali dan saya lihat di implementasi ternyata juga memang jalan gitu. Nah, saya ingin tahu kita sharing aja dari apa yang tadi Bapak sampaikan itu kendalanya di mana Pak ya? Iya. Saya sebagai pribadi juga bisa memberikan ini. Terkait untuk penggunaan psikologi ini kebetulan Tiang baru kurang lebih 1 tahun dari Pak, karena dulu juga menjadi alumni di sana. Jadi sebagian besar guru-gurunya sudah Tiang kenal. Jadi ada tim IT di sana. Jadi setiap evaluasi atau setiap ulangan akhir semester, ulangan akhir tahun selalu memakai CBT atau computer based test. Walaupun hanya beberapa guru yang mampu menerapkan, tapi seiring berjalannya waktu, jadi kita saling mengimbaskan di sana, sehingga pas kebetulan sekarang ada pembelajaran daring seperti ini, kita guru-guru bisa menerapkan dan saya juga di sana berperan sebagai pembimbing dari guru-guru karena tugas bimbingan TIK adalah memfasilitasi guru dan tenaga pendidikan seperti ini. Jadi bersama tim IT di sana kita saling sharing terkait dengan penggunaan psikologi Riki, sehingga tidak terlalu banyak kendala yang kita temui. Jadi kita bisa saling berbagi informasi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak dipahami atau belum dipahami oleh guru-guru, terutama guru-guru yang senior. Seperti Ya intinya saya sangat bagus ngelihatnya apa yang tadi dipresentasikan oleh Bapak dan apalagi di video juga dijelaskan sebelumnya menggunakan WA dulu untuk komunikasi, kemudian ini dan implementasinya bagus. Ya saya kira itu cukup lah ininya. Mungkin itu aja Pak Juli dan Pak Dewa. Terima kasih. Terima kasih Pak Arianto. Berikutnya Pak Juli. Oke, baik Pak. Jadi terima kasih atas waktunya. Jadi Pak Arianto sudah ngomong, jadi yang penting udah muncul suaranya. Baik Pak Nengah. Jadi saya apresiasi sekali apa yang Bapak buat. Artinya tadi jarang yang menampilkan di evaluasi itu menggunakan model yang lain. Jadi Bapak sudah menampilkan tadi evaluasi menggunakan teka-teki silang ya. Jadi ini cukup menarik.
bagi anak-anak tentunya. Nah, kemudian mungkin sedikit saya koreksi untuk di RPP kayaknya nilai unsur-unsur PPK itu belum masuk ya. Masuk di mana ya, Pak? Pak Nengah ya? Di kegiatan pendahuluan sama penutup, Pak. Ada kegiatan ya? Di Nggih. tujuan itu nggak masuk ya, di tujuannya? Di tujuan pembayaran ya, Pak. Maksudnya kayak nampaknya unsur-unsur PPK ini perlu dimunculkan di tujuan nampaknya. Karena itu kan menjadi biar bahwa itu tujuan kita adalah tentunya mengarah ke sana gitu. Mungkin itu yang saya koreksi sedikit dari RPP, kemudian yang media itu sudah sangat bagus, jadi sampai sudah pakai animasi, nampaknya Pak Mas sudah sangat familiar dengan itu. Apalagi sana ada di Pak Pasok ya, sana ya, SMA 2 ya? Enggak, Oh bukan ya? bukan. Pak Pasok itu di SMA 1 ya? Pak Pasok direktur dan nggak tahu sih. Iya, yang buat rapot. Enggak ya? Nggak tahu deh. Oh, enggak tahu ya. Iya, iya. Iya. Antara di SMA 1 Amlapura apa di SMA 2 itu? Semarapura yang Pak di Kelungkung. Oh, Semarapura. Oh, enggak Iya. di Amlapura. Sebelahan Iya. berarti. Ya mungkin itu saja Pak, perlu dikembangkan lagi, sudah cukup bagusnya. Cuman apa memang itu diberikan ke anak-anak ya, secara classroom ya? Apa memang hanya dipilih saja anak-anak itu yang digunakan? Karena ini kan yang biasa di SMK itu kan memang emang di classroom, di kelas ya. Cuman di SMA itu BKT ini apakah semua anak terlibat di sana bagaimana itu hanya dipilih saja itu? Semua anak Pak terlibat. Oh, semua anak ya? Psikologi juga kelas 10, 11, 12 dibuatkan di satu LMS, jadi kegiatan pembelajaran sehari-hari terekam di sana. Oh gitu ya. Cuman di rapot ada deh nilainya ya? Masuk di rapot ya? Iya, masuk di rapot, dan kebetulan juga di psikologi kita kan menilainya melalui KD, dan di rapot juga penilaian berdasarkan KD. Oh gitu ya. Karena kita agak ini dengan konsep BKT ini belum teranu di otak saya ini kalau BKT itu apa? Karena kan kita kan dari TIK tapi kan tidak ada mapolnya ya, belum muncul ya. Apa perubahan kurikulum belum mengacu ke sana ya? Yang sekarang. Yang sendiri juga sebenarnya tidak dapat jam Pak di gitu ya? gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita ya maklumi apa adanya karena memang kondisi kita seperti itu. Mungkin itu aja Pak Pak Tengah. Adik silakan lanjut. Oke, terima kasih Pak Juli atas masukan dan arahannya. Oke, Pak Nengah, dari saya mungkin tadi banyak sudah diberikan masukan oleh Pak Haryanto yang bagus masukannya, dan Pak Juli juga bagus masukannya. Saya menanyakan gini ya Pak Nengah. Tadi Pak Nengah menggunakan LMS psikologi Pak ya? Iya Pak. Oke. Pak Nengah tadi mengatakan bahwa tidak ada kendala menggunakan LMS tersebut ya? Dalam pelaksanaannya nggak ada kendala ya? Untuk siang sendiri belum ada kendala sih sejauh ini. Oh belum, gini. Karena mungkin penggunaannya masih dalam kaitannya dalam satu kelas Pak ya. Kalau misalkan Pak gunakan beberapa kelas dalam waktu bersamaan, itu mungkin muncul kendala Pak. Karena saya pernah nyoba dulu psikologi itu di SMA Negeri 1 Ubud Pak. Itu serempak menggunakan sistem itu secara bersama ya. Itu ya kelas sudah mulai tidak stabil Pak, down ya. Gitu Pak. Nanti mungkin coba didiskusikan nanti jika menggunakan LMS ini untuk skop yang lebih luas. Di sana juga perlu infrastruktur yang mungkin lebih diperkuat infrastrukturnya. Mungkin di tempat lain LMS tersebut bisa digunakan karena infrastrukturnya mendukung. Mudah-mudahan di tempat Bapak juga bisa mendukung gitu ya Pak ya. Itu nanti diperhatikan. Ya, tapi secara umum sudah oke. Terus tadi evaluasi setuju dengan Pak Juli ya,
dengan Pak Erhandro juga itu unik Pak ya. Ya dengan menggunakan TTS itu ya unik lah. Nah, alangkah bagusnya kalau nanti Bapak memberikan apa istilahnya ya, memberikan reward ya, reward jika ada siswa yang berhasil memecahkan TTS itu dalam waktu singkat. Nah, itu di sana juga tampak bahwa pemikiran kritis peserta didik itu akan semakin teruji gitu Pak. Jadi soal-soalnya pun juga lebih di apa ya istilahnya, menggunakan konsep super hitam. Tahu Pak, pernah dengar super hitam Pak ya? Super hitam itu konsep membuat soal, bukan super hitam tuh warnanya hitam, bukan gitu Pak. Jadi super hitam itu konsep yang membuat bobot soal yang paling gampang sampai paling susah Pak gitu tingkatannya. Tapi tetap berbasis HOTS gitu ya, itu nanti bisa dikembangkan lagi, tapi secara umum sudah oke. Nah, kalau nggak oke nggak mungkin saya suruh presentasi Pak, karena saya sudah melihat dari awal gitu ya. Oke. Dari saya cukup sekian, mungkin sekian dulu Pak Guru Pamong, Bapak Juli dan Pak Rianto, sekian dulu kayaknya. Oke Pak, Nanti untuk yang lainnya, Bapak Ibu peserta PPG yang lainnya, silakan nanti kirim ke email masing-masing Guru Pamong perangkatnya, karena Bapak Dewan Guru Pamong juga akan memberikan penilaian. Nah, Bapak Juli dan Pak Rianto nanti bisa masuk juga melalui LMS Pak di review awal ini untuk memberikan penilaian, karena nanti Bapak Ibu juga mengupload melalui LMS semua tagihannya. Sampai juga kita nanti memberikan penilaian melalui file yang tadi Pak, file yang tadi yang 2 dike, Word dike. Jadi masing-masing Guru Pamong nanti menilai semua Pak untuk review awal nih. Iya. Semua. Itu aja Pak, mungkin hari ini kita cukupkan ya Pak Ibu Izin bertanya Bapak. Ya Pak Dika. Terkait dengan pengumpulan perangkat ke email Guru Pamong, di sana kan terdapat kita harus mengumpulkan video praktek pembelajaran. Kemudian seperti apa teknisnya Pak? Apakah sama seperti LMS kita mengumpulkan link videonya yang kita upload di YouTube, atau kita mengirimkan videonya langsung? Gimana Pak Juli dan Pak Rianto? Karena kalau saya kan sudah melihat itu, Bapak Juli sama Pak Rianto, apakah cukup URL aja atau langsung videonya? Istilahnya Excel videonya itu. URL aja Pak. Oh, URL aja. Kalau Pak Juli? Mungkin sama Pak ya. Oh, itu Pak Dika ya. Jadi URL-nya aja dikirimkan. Berarti teknisnya sama kayak waktu ini Pak kita upload di YouTube, linknya kita kumpulkan. Terima kasih ya, Pak. Sama. Terus gini Pak Ibu, besok kan melibatkan 6 reviewer tuh. 3 Guru Pamong, 3 dosen gitu. Besok kita kumpul dulu berbarengan satu LMS. Setelah briefing baru kita nanti pecah Pak. Nanti satu guru sama satu dosen itu mungkin ada kelompok-kelompok yang akan dibagi besok Pak. Sehingga kita tidak banyak Pak gitu. Lumayan juga kalau misalkan seperti ini kan banyak ya. Jadi biar fokus kita menghandle kelompok-kelompok tertentu. Itu dulu Pak Ibu. Mungkin ada masukan Pak Ibu, ini yang baru dapat surat dari Pak Sahendra bahwa rekaman untuk kita jadi jejak digital itu tetap melalui LMS Pak. Patut Pak. Dikit dah. Rekaman ini kan nanti diberikan ke admin Pak. Admin yang akan menginputkan ke LMS. Oh gitu ya. Seperti kemarin ini kita menggunakan Google Meet niki, rekamannya itu dibawa oleh Kortinya ke admin. Oh begitu ya. Nanti admin yang akan mengupload di LMS Pak. Oh iya. Pak Dewa sudah semua Pak. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup Sementara cukup Pak Dewa. Oke, selamat sore Pak Ibu terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan ini sehingga kita bisa berada pada tahap ini. Dan besok kita mulai lagi tahapan baru, yaitu review dari perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Itu aja mungkin
yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat sore dan semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Dewa. Selamat sore. Makasih Pak Semoga Dewa. semuanya Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Dewa. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.